Nanya lagi sih. Tadi kalau case-nya Mas Yudi tadi lumayan enak. Jadi dia setelah bertobat langsung bisa mau di mentori, langsung bisa mau diubah dibentuk hidupnya untuk merendahkan diri. Tetapi ada banyak case yang mereka bukan hanya tidak mau, bahkan nggak sadar kalau mereka butuh akan seorang bapak mentor. Itu gimana ya Mas sebaiknya? Itu kenapa tadi saya kan ngomong, jadi kayak Tuturi Handayani, Eng Madyo Ngamangun Karso, terus yang terakhir itu apa itu? Yang terakhir Tuturi Eng Arso Tusung Tulodo. Jadi di depan dulu. Jadi waktu kita memang waktu kalau anak itu sama sekali nggak ngerti ya sama aja itu kan jiwa yang terhilang ya. Benar-benar anak itu nggak ngerti. Ya tugas kita yang harus hampiri, tidak ada cara lain lagi. Gimana lagi? Waktu Yesus ketemu 12 murid yang dia lakukan, dia hampiri dulu, ikutlah aku. Gitu. Semua ada beberapa contoh di Alkitab, Elisa juga sama, dia lemparkan jubahnya, kamu ikut aku. Gitu. Karena ada beberapa yang memang kalau nggak ngerti ya bapaknya yang harus turun. Nggak ada cara lain. Kita tuntut anak untuk langsung dewasa ya nggak mungkin bisa. Ya gitu. Kalau gimana? Dan itu per case ya, maksudnya nggak semua. Beda-beda. Ya, gitu. Lebih enaknya lagi itu kenapa tadi kalau ada acara-acara itu diisi dengan materi-materi yang menurut kita penting untuk menjawab kebutuhan di satu kampus itu. Dari situ baru nanti kalau biasanya kita dulu lakukan itu kita kayak bikin revival meeting, setelah itu mentor-mentornya disiapkan. Jadi begitu mereka mengalami lawatan Tuhan langsung dibagi mentor-mentor, itu bisa sangat solid sekali. Itu akan sangat solid untuk mulai dimuridkan satu-satu. Pentingnya pemuridan. Kalau kita retreat encounter, ada juga retreat encounter kan. Kita retreat encounter benar-benar dari anak itu rusak sampai anak itu siap untuk diutus dan dimuridkan dan diutus. Yang sampai yang terakhir harga seorang murid itu, kenapa harga seorang murid itu jadi penting. Jadi kayak itu. Kalau misalnya ada yang nggak ngerti ya kita harus turun. Gimana lagi? Dan nggak bisa tadi yang saya mau ngomong kamu jadi anak mentorku ya. Itu dulu pernah ada kasus juga itu ada satu orang teman itu semua diomongin kamu jadi mentorku, anak mentorku. Termasuk Malah saya kelihatannya waktu itu. Bisa kepahitan. Itu bisa kepahitan. Mas Diri. Bukan saya lah, itu bukan saya. Bukan Mas yang bodoh. Saya pernah kepahitan gitu kan, diajak belum diajak persekutuan, tahu-tahu sudah datang ke sekolah saya, tahu-tahu ngomong kamu jadi anak mentorku. Kamu siapa? Iya karena aneh banget kan, jadi waktunya jadi gimana gitu, gak kenal. Apalagi yang paling riskan itu kalau yang bukan dari PMK, maksudnya bukan dari kampus itu. Jadi misalnya kayak tadi Yudi pergi ke Malang gitu, dia pergi ke Brawijaya dan lain sebagainya, dia datang tiba-tiba langsung ngomong kamu jadi anak mentorku. Kamu itu siapa? Gak mungkin lah. Itu kenapa tadi saya ngomong di depan, memang itu natural dan harus jalin hubungan dulu. Jadi nggak perlu terburu-buru karena bangun pelayanan, bangun keluarga ini kan perjalanan keluarga ya, nggak sehari 2 hari gitu, bahkan nggak setahun 2 tahun. Kita aja kenal sama Odit udah berapa tahun ya, Dit? 2009 mungkin, 2009, 12 tahun. Saya ketemu ini Daniel ini masih suka nonton Conan, waktu itu kan sampai 2 jam 3 jam nonton Conan. Sekarang dia punya hati nonton film itu kan, dulu masih SMA ya ini. 2011 SMA. 2013 SMA ya, makanya 2013 SMA. Yudi aja yang ketemu udah langsung besar. Tapi maksudnya memang ini bukan waktu singkat gitu. Pembapaan ini termasuk membangun PMK, membangun keluarga itu bukan waktu singkat. Apalagi kita ngomong tentang membangun peradaban suatu bangsa ya. Karena PMK kan harus sampai ke sana. Jadi orang-orangnya lulusan PMK jangan sampai bukan orang yang tidak ngerti visi, nggak ngerti hati Tuhan. Ya sama aja gitu. Jadi benar-benar lulusan PMK itu benar-benar orang-orang yang mengerti banget fungsi hidup mereka, panggilan hidup mereka untuk bangsa ini. Itu benar-benar kalau sampai di situ udah selesai. Karena satu anak itu akan mengubah, misalnya ada anak dari Sumba, dia pulang ke Sumba, dia bawa hati Tuhan di sana, dia mengubah peradaban di situ. Satu orang bisa mengubahkan satu kota. Jadi benar-benar sampai transformasi itu terjadi sebenarnya. Jadi PMK ini pelayanan PMK, terutama teman-teman termasuk podcast ini yang kamu sebagai kening ini, kalian sedang mempersiapkan satu generasi yang mengubah bangsa ini loh. Jadi bukan pelayanan kecil. Saya selalu ngomong zaman dulu, siapa yang tahu kalau gurunya Jokowi nggak pernah tahu kalau ternyata anak yang dia ajar waktu TK itu jadi presiden hari ini.
Kita nggak pernah tahu siapa yang ada di kampus hari ini. Gitu. Itu kenapa kita tanamkan nilai-nilai yang benar, pertemukan dengan Tuhan, mentori dengan baik. Karena begitu dia nanti jadi sesuatu di masa depan, dia sudah siap secara rohani. Dan dia bahkan udah punya anak mentor lagi dan lain sebagainya. Jadi benar-benar membangun suatu bangsa. Kalian ini PMK ini serius sebenarnya, cuma kita aja ketawa-ketawa. apalagi PMK kampus-kampus kan jadi pintu terakhir ya, maksudnya pintu terakhir ke apa ya? Dunia nyata. Ya ke dunia, ke pemerintahan itu kan kebanyakan teman-teman itu juga apa namanya lulusan kampus itu loh, S1, banyak kan seperti itu. Jadi bos-bos hari ini kayak misalnya petinggi-petinggi perusahaan hari-hari inilah kebanyakan kan tetap S1 dulu. S1 dulu ya. Sarjana itu kan penting gitu, maksudnya D3 itu penting gitu, gelar itu penting. Dan ini kan kayak universitas ini jadi pintu gerbang terakhir nih sebelum teman-teman masuk ke panggilan mereka. Jadi kenapa pembapaan itu penting ya, agar kita ini bisa melahirkan pemimpin-pemimpin terbaik gitu loh buat bangsa ini. Dan kita nggak akan pernah ngerti nanti ketika satu anak ini pulang ke Sumba misalnya, dia bangun Sumba sampai akhirnya Sumba itu menjadi Sumba yang maju gitu kan, menjadi satu pulau yang maju gitu. Dan dari situ kan dimulai dari pembapaan ini. Makanya kenapa pembapaan itu penting seperti itu kan. Jadi kita ini bisa merubah bangsa, merubah bangsa dari PMK kita. Gimana lagunya kemarin? Buruh tani. Iya. Lanjut. Ada mau sharing lagi. Ya sebenarnya berarti kan kesimpulannya ya bahwa bapak itu seorang figur kayak gitu ya, maksudnya fungsi kayak gitu, mendampingi, bahkan itu nggak bisa cepet prosesnya kayak gitu kan. Saya aja ketemu Mas Bodoy udah lama banget kayak gitu kan, ketemu Mas Odit juga kayak gitu kan. Dan apa ya, nggak bisa kita instan. Kadang tuh juga kita tuh ya kebawa juga ya, ini kok kapan ini anaknya ini sadar kayak gitu kan, kapan nih satu orang nih sadar kayak gitu kan. Cuma mungkin untuk teman-teman PMK yang dimanapun kalian berada kayak gitu kan, bahwa prosesnya itu ya puji Tuhan kalau kayak Yudi cepet kayak gitu kan. Tapi ada juga ya kalau ada anak yang emang ada satu adik kelasmu atau pengurus adik kelasmu yang emang susah, ya tunggu prosesnya saja ya. Ya harus sabar. Sabar. Ya tadi bahkan Ananias juga nggak tahu kalau siapa Paulus gitu. Kita nggak pernah tahu. Saulus itu bahkan jadi Paulus. Jadi semua orang sebenarnya ada banyak contoh di Alkitab bagaimana seorang itu ditemukan dari yang bukan siapa-siapa dan mengalami proses dengan Tuhan sampai orang itu jadi yang luar biasa. Jadi butuh proses untuk itu. Jadi jangan menyerah gitu. Jangan menyerah, pesan saya cuma satu itu. Jangan menyerah ya. Karena kita sendiri pun masih diproses sampai hari ini. Saya pun masih diproses. Kita semua belum 100% udah ada di potensi kita dan seharusnya kita berada. Tapi itu proses terus gitu. Jadi terus belajar dan jangan takut. Jangan takut. Jangan nyerah, jangan takut ya Yud. Siap. Dan pembapaan ini sebenarnya tadi dari cerita-cerita bahwa itu membantu kepengurusan juga. Wah, ya sangat. Generasi. Karena tanpa pembapaan, tapi tadi tanpa kita membagi hidup, itu maka nggak ada terputusnya hubungan dari yang 2000 berapa tadi, 2007 yang semester 7 ya, gitu kan, ke semester 1 kayak gitu kan. Kalau ada pembapaan kan sebenarnya udah ada semester 6-nya, semester 5-nya seperti itu. Dan ini kita lagi fase lagi di Covid nih kayak gitu kan. Teman-teman juga PMK-nya juga online dan agak kebingungan juga bagaimana sih sebenarnya pembapaan di fase Covid kayak gini kayak gitu loh. Dan nggak bisa ketemu kalau misalnya kalau kita saya sama Mas Odit kan sama-sama di Solo, kadang ya bisa makan berdua kayak gitu kan, makan cerita-cerita. Tapi kalau yang teman-teman yang di PMK lagi Covid kayak gini, ada yang pulang kampung dan terpisah oleh jarak juga, nggak bisa ketemu. Itu sebenarnya gimana, ada masukan nggak untuk PMK yang untuk menjawab kebutuhan PMK yang ada? Monggo.
Saya ya. Ya, nanti Yudi soalnya apa ya? Saya lihat juga Yudi kan juga itu apa CA Borneo ya. Sedang merintis kampus CA Awakening Borneo. di Palangkaraya di Kalimantan. Wow. Mau nyalon gubernur. Luar biasa. Gubernur. Ini siapa? Mas Yudi atau Mas Adit Ya, dulu? saya dulu Ya. mungkin. Kalau ya itu tadi kembali kalau keluarga itu ada di dalam hati kita. Wah, ini agak dalam ini. Berarti kapanpun dimanapun kita selalu ingat sama keluarga kita tersebut. Sama misal ya kita punya orang spesial nih di dalam hati gitu kan. Pasti setiap hari, setiap ya nggak mungkin seminggu sekali, minimal seminggu 2 kali, seminggu 3 kali pasti teringat akan orang tersebut. Walaupun COVID-19 seperti ini mungkin teman-teman PMK ada yang pada balik ke tempatnya masing-masing, ada yang nggak di kampus, tetapi saat apalagi kita zaman sekarang udah enak, puji Tuhan luar biasa, udah ada banyak tools, banyak alat, banyak aplikasi yang bisa kita gunakan untuk kita tetap bertemu melalui virtual seperti itu. Jadi menurut saya tetap dilakukan. Kalau memang PMK itu ada di hatimu, berarti dimanapun hartamu berada, di situ hatimu berada kan. Berarti tetap bisa harusnya melalui video call, WhatsApp, melalui Zoom, melalui aplikasi-aplikasi yang ada, kita tetap bisa seharusnya. Saya tuh kalau telepon sama anak-anak ini, sama Yudi, sama Daniel itu seminggu itu lebih dari 2 kali pasti saya telepon ketua-ketua CA, Vita, dan pasti lebih dari 30 menit, lebih dari 1 jam ngomongin apapun. Itulah kehidupan berkeluarga. Dan nggak canggung ya, maksudnya kan biasanya kita ketemu PMK, wah asik-asik, pas ini berubah jadi online semua kok aku harus ngomong gimana ya, canggung nih kayak gitu kan. Sebenarnya kalau keluarga tadi nggak canggung ya? Nggak canggung, otomatis. Dan kita suka ngobrol sama anak-anak itu gitu. Yaitu walaupun sebenarnya bagi saya cara paling efektif untuk menjadi bapak atau mementori itu dengan hidup bersama. Tapi karena ada COVID-19 ini kan harus social distancing, nggak bisa hidup bersama. Tuhan Yesus saja bawa 12 muridnya untuk hidup bersama. Semua ditarik, dulunya Petrus jadi penjala ikan, sekarang jadi penjala manusia. Ditarik untuk hidup bersama, makan bersama, ngobrol bareng, semuanya dilakukan bareng, melihat apa yang Tuhan Yesus lakukan, sehingga proses mentoring itu lebih cepat. Tetapi sekalipun nggak bisa hidup bersama sendiri, saat ini harusnya kita juga bisa melalui aplikasi-aplikasi tersebut sih. Bagi saya seperti itu. Oh saya. Apa ya, benar saya menghidupi bahwa bapak itu dimulai dari kebiasaan kita berhubungan, maksudnya kebiasaan kita jalin hubungan sama mereka, dimulai kebiasaan kita hidup bersama gitu loh. Jadi benar banget, jadi saya juga sering banget kontak anak-anak Palangkaraya, jadi kan sekalipun kita di luar pulau, mereka di luar pulau gitu kan, dan saya di Solo hari ini, cuman tuh kita sering ngobrol bareng, kalau malam diskusi bareng gitu kan. Ya, saya ngomong aja diskusi nih lah, bahas kampus-kampus gitu kan. Lebih dari 1 jam gitu ya. Lebih dari 1 jam bahkan. Iya. Bahkan sama Andri itu, sama yang namanya Andri itu telepon bisa sampai jam 2:30 pagi gitu kan. Sambil sahur gitu Pas puasa. Cuman ya kadang apa ya, nggak harus Kota aman tapi. kuota. Telepon biasa ke aman-aman. Cuma ya agak berat di kuota sih, kadang nggak Zoom dan yang lain-lain. Cuman semua itu dimulai dari hidup bersama sih ya. Kadang apa ya, banyak orang ngomong lah gimana sih cara membapai gitu kan. Maksudnya gimana apa ya, teknisnya membapai itu loh. Kadang nggak selalu ngomong hal-hal rohani gitu. Kadang bahas ayo lah bercandaan, bahas politik gitu kan. Kadang seperti itu. Cuman Bercandaannya bahas politik. Waduh. Kelas. ya, itu Bahas politik jadi sebuah bercandaan. Kelas. Gila, kelas. tapi itu jadi Nanti boleh di follow IG-nya Mas Yudi. @yudikris. tapi jangan julid ya nanti ya. Ya, maksudnya bercandaan kita bareng-bareng ketawa. Cuman kita tuh ngerti tujuannya. Maksudnya sebagai bapak itu kita ngerti tujuannya adalah kita hidup bersama.
seperti itu. Nah, kalau kita udah ngerti tujuan itu, hidup bersama dan kita mau bangun anak-anak ini untuk mereka hidup buat kampus-kampus, untuk mereka itu bangun kampus-kampus, makanya kita ngerti, sekalipun kita bercanda itu tapi kita ada tujuannya gitu loh. Sekalipun kita jauh ini cuma bisa teleponan, kita itu ada tujuannya. Seperti itu. Nah, ya itu sih yang saya lakukan. Cuman bagi apinya saya cerita, saya kesaksian di sini lakuin ini, lakuin itu buat kampus-kampus. Saya juga rindu buat mereka lakukan hal yang sama seperti itu. Ya, kalau saya sarannya untuk teman-teman yang di PMK ini kan habis ini banyak mahasiswa baru masuk juga kan, belum tahu PMK-nya kapan, tapi kan mahasiswa pasti masuk, nggak mungkin masuk. Menurut saya sih saran saya ya nyari kontak terus perkenalan, jalin hubungan seperti itu untuk memulai yang simpelnya. Jadi perkenalan dulu dari PMK mana, masih pengurus dari PMK satu kampus itu dan lain sebagainya. Dari situ baru pelan-pelan masuk ke komunitas, baru dari situ pelan-pelan mulai masuk ke mentoring dan lain sebagainya. Jadi ya tadi kalau hari ini aja sekarang kita ngomong wah nggak bisa ketemu loh, bayangkan Paulus dulu cara mentoringnya gimana Paulus? Penjara. Makanya dia nulis surat ya. Surat aja sampainya berapa lama? Iya. Bayangkan itu kenapa sebenarnya yang paling penting niat sih, hati. Nggak mungkin. Kamu ada banyak aplikasi, ada banyak kuota, ada banyak. Kamu bisa ketemu pun kalau hatimu nggak di situ ya nggak mungkin ketemu. Benar. Gitu. Jadi saya tadi benar. Jadi kalau dari saya penting di situ hatinya udah ada dulu. Karena kalau hati ada pasti gunung pun akan kudaki toh. Iya. Laut tsunami. Samudra kulami. Kalau hati kita benar-benar mencintai apa yang Tuhan cintai, maka kita akan mencintai jiwa-jiwa itu sampai seperti itu. Gitu. Itu kenapa penting. Jadi kalau aplikasinya ya hari ini ada banyak sih, ada Google Meet, Google Meet, ada Zoom, ada Skype, ada WA dan lain sebagainya. Kalau hari ini sudah ada orangnya sih, saran saya ya tadi semua udah bagus sekali. Jadi kita memang sengaja meluangkan waktu. Jadi hubungan itu tidak bisa tidak disengaja. Ya. Walaupun terjadi natural, tapi kita harus sengaja membangun hubungan itu. Betul. Gitu. Hari kalau kita ya tadi dari hati yang benar, kita sengaja membangun hubungan, kita sengaja berrelasi, sengaja membagi hidup dan selalu seperti ini. Jadi berkorban ya, nggak mungkin lah kalau ada bayi lahir bapaknya nggak punya uang, bayinya makan sendiri nggak mungkin. Gitu. Malah dimarah-marahin nangis terus ya nggak bisa. Gitu. Ya kita yang lebih tahu secara rohani, saya nggak ngomong lebih tua ya, lebih dewasa rohani, kita yang lebih ngerti hati Tuhan di situ ya kita harus datang lebih dulu lah. Kuota yang ada ya biasalah ya, kita selalu di mana ada korban di situ ada api ya. Kalau kamu pengen apa anak-anak rohanimu, PM kamu bisa berkembang ya harus ada korban di sana. Jadi korbankan waktumu dan jangan hitung-hitungan ya, karena nggak mungkin kita hitung-hitungan sama Tuhan. Nggak mungkin juga kalau bapak dan anak itu kalian yang jasmani nggak mungkin kan. Ya ada sih, saya menemukan ada beberapa orang tua yang sampai gitunya sih, kamu itu mahal tahu nggak, ganti rugi ya hidupmu ya. Itu ada, tapi cuma beberapa orang yang mungkin agak sakit. Karena kalau orang tua yang sehat ya nggak mungkin ngomong kamu harus ganti rugi kuliahmu bayar sekian. Kamu ngomong sama persalinanmu ya, kamu ngomong sama orang tua semua. Ya kamu bisa ngomong tuh, aku juga nggak pilih lahir dari kamu. Kamu yang lahir dari aku. Nggak, maksudnya nggak bisa kayak gitulah ya. Kita harus datang lebih dulu, korban apa yang ada. Tadi kalau aplikasinya yang tadi Daniel yang kamu tanya gimana masa COVID ya, pakai aplikasi yang ada dan sengaja cari hubungan. Bahkan bukan nanti kalau ada waktu longgar ya telepon, enggak, tapi kapan mau. Jadi kita benar-benar membuat waktu itu supaya ada gitu. Jadi bukan kalau ada waktu, bukan. Kalau kita ngomong tentang Bapak ya kapanpun di situ kita janjian kapan, oh ya aku akan luangkan waktu. Ada beberapa memberi waktu. Yaitu kan pikiran kadang-kadang kan sampai segitunya. Jadi benar-benar kita mikir ini anaknya gimana dan lain sebagainya. Tapi kalau udah dewasa sih lebih enak ya, karena kita nggak perlu mikir sampai segitunya, karena itu otomatis lah nanti terjalin dengan sendirinya. Kayak gitu sih. Ya, berarti COVID nih nggak kalau bisa dibilang nggak akan kesusahan banget untuk regenerasi kalau pembapaan ini terus jalan. Benar. Gitu. Jadi nggak ada halangan. Walaupun memang kalau ketemu bisa lebih oke ya. Dan saya sarankan sih tetap kalau misalnya ada teman-teman yang ada di satu kota dan
ada kos di situ 2-3 orang ketemu kan nggak apa-apa ya, asal pakai masker, hand sanitizer ya, atau pakai WA ya, pakai WA sama aja ya nggak ketemu. Tapi kalau ketemu itu pakai masker, pakai hand sanitizer dan kena saudara. dan kita tetap ketemu lah gitu, karena kalau sedikit orang masih bisa lah gitu ya. Kitanya kalau dari pengurus PMK-nya ya kalian lah, siapa lagi, udah mau apa lagi? Satu pertanyaan lagi ya. Ini yang bikin saya juga maksudnya ini kan kita sama-sama belajar biar jadi bapak yang benar gitu. Saya sendiri juga baru belajar gimana caranya. Ini mungkin yang sebagian dari teman-teman PMK itu pikirkan juga. Jadi gini nih, di saat kita jadi bapak rohani dan kita punya anak mentor, misalnya seperti ini. Misalnya anak mentor kita tanya nih, punya masalah, misalnya masalah di keluarganya. Misal ya, bapaknya itu menuntut dia untuk lakukan misalnya case-nya misalnya pengalaman pribadi nih. enggak. Misalnya mau lulus gitu kan. Anak ini nggak ngerti mau kemana. Nggak ngerti mau kemana, terus bapaknya ini nuntut buat dia itu kamu harus PNS. Kamu harus PNS, padahal anak ini terpanggil Pegawai negeri kerajaan surga. Iya, untuk hal yang lain gitu kan, untuk hal yang lain gitu. Misalnya ya untuk saya bekerja di satu tempat gitu kan, Tuhan panggil dia di sana gitu loh, atau dia disuruh Tuhan untuk ada di satu kota ini gitu loh. Nah, kadang kan sebagai bapak kita itu belum bisa, jadi saya ngalami juga, saya belum bisa berani untuk menentukan yang dari Tuhan tuh ini gitu loh, yang bukan tuh ini gitu. Takutnya saya juga salah. Nah. Mungkin juga kan misalnya ada problema di keluarga juga, oh bapak itu nekan dia, kamu tuh nggak boleh ini nggak boleh itu, tapi anaknya nangkep hal yang beda gitu loh. Nah itu seperti apa gitu? Waktu itu mau jawab dulu. Mas Bodo dulu aja. Oh ya, jadi gini, selalu kan saya ngomong, jadi sebenarnya bapak rohani itu bukan sumber jawabannya. Karena kita bukan sumber jawabannya Tuhan Yesus. Tugas kita cuma dampingi anak itu sampai di panggilannya. Nah godaan-godaannya adalah setiap keputusan anak itu kita seringkali arahkan dia ke yang kadang-kadang menurut kehendak kita yang terjadi. Di beberapa kasus itu anak itu diarahkan menurut kehendak bapak itu. Itu kenapa tadi saya ngomong jatuhnya kita bisa ke otoriter. Itu kenapa pancingannya selalu ada di sana. Karena kita ngurusi hidup orang, maka kita seakan-akan berhak menentukan kamu ke A ke B. Sebenarnya itu tidak benar. Kenapa? Karena kalau nanti terjadi sesuatu di tengah jalan, misalnya gini, saya ngomong sama Daniel, dan kamu udah nggak usah kemana-mana, kamu di sini aja jadi full timer. Nah, nanti di tengah jalan waktu dia mengalami proses itu, kalau dia merasa terlalu berat proses itu, maka dia akan cenderung wah gara-gara Mas Boto nuntut. Iya, menyalahkan. Itu kenapa kalau dari saya pribadi saran saya ya kita dampingi aja dan kuatkan sampai anak itu biar dia yang menentukan mau kemana. Oh gitu. Iya kita bukan Tuhan juga gitu, kita nggak pernah ngerti, tapi yang harus dipastikan anak itu dapatnya apa dari Tuhan. Gitu. Itu yang paling penting kuncinya. Kalau misalnya belum dapat atau seperti apa melangkah dulu dan sebagainya, kita sebagai bapak ya kita intinya cover aja. Ada beberapa kasus terjadi di fathering ya, ini kasus ini. Kadang-kadang ada beberapa anak itu saya lihat ini misalnya kasus misal pacaran sebelum waktunya dan lain sebagainya. Sebenarnya saya ngomong sebagai bapak kadang-kadang kan wah ini sebenarnya belum waktunya nih gitu. Tapi karena anak itu kan kadang-kadang ngeyel ya, karena wah pokoknya ini dapat dari Tuhan gitu. Kadang-kadang ada gitu. Ya itu saya ngomong ya jalan aja gitu. Ya udah enggak pasti ya udah jalan aja. Walaupun sebenarnya saya ngerti pasti nanti putus. Kadang-kadang ya di tengah jalan ada beberapa nanti bisa kayak gini ada beberapa kemungkinan ya kita sebagai bapak ya tunggu aja nanti kalau udah putus nangis misalnya gitu atau ketatap gitu wah ya kadang-kadang kita ya mau bilang syukur ya nggak mungkin karena itu sebenarnya kita udah ngerti nanti akan mungkin ini akan terjadi kayak gini loh gitu tapi ya udah sebagai bapak kita tetap perbesar hati kita aja, siapkan perbannya gitu, diperban lah bener toh jangan ngeyel ya gitu. Nah, itu tapi keputusan biarkan di anak itu karena dia yang karena kalau enggak kita juga bisa salah, kita kan masih manusia juga, enggak semua pemikiran kita benar. Itu kenapa lebih ke bukan depend sama kita, bukan anak itu bergantung sama kita. Itu juga pembapaan yang tidak sehat. Anak itu tidak boleh bergantung sama kita, anak itu harus bergantung pada Tuhan. Oh iya. Tugas kita hanya dampingi dia sampai dia dampingi dan kuatkan aja. Kalau misalnya tadi kasus anak itu dapatnya tempat yang lain, sedangkan bapak jasmaninya ngomong ke tempat yang lain. Tugas kita dampingi aja sampai dia kuat ambil keputusan.
ke apa yang Tuhan mau dalam hidupnya gitu. Jadi kita jangan suges apapun, apalagi menentukan ya. Godaan kita sebagai bapak rohani seringkali seperti itu. Ya kamu harus gini, kamu harus gini. Tadi kan saya ngomong kalau itu dalam kasus yang masih anak-anak rohani, masih belum mengerti, belum dewasa, ya nggak apa-apa. Kita tetap misalnya ada anak milih antara aku doa atau tidur ya, aku pergi ibadah atau aku pergi main ya, atau aku pacaran ya, yang kayak gitu. Kalau mas, iya, kalau dia masih ngomong aku kok dapat dari Tuhan harus ke mall, padahal ini harusnya doa 10 hari Pentakosta, ya itu langsung aja tali, gitu. Nggak maksudnya lah, ya jelas nggak usah di anu gitu. Tapi kalau dia udah mulai dewasa dan ada beberapa bingung dan lain sebagainya, kita arahkan aja apa yang Tuhan mau di situ. Ini loh kelihatannya kayak gini. Kalau kamu ambil pertimbangan seperti ini. Dan ada beberapa anak-anak rohani saya yang nikah dan lain sebagainya, dia cerita, ini gimana Pak? Ya saya merasa kadang-kadang ini sebenarnya belum terlalu tepat. Tapi kalau kamu ambil keputusan ya kayak gini loh. Nanti kemungkinan di depan seperti ini. Firman Tuhan ngomong seperti ini. Gitu. Jadi silahkan kamu ambil keputusan. Kalaupun kamu ngambil keputusan yang menurut saya kadang-kadang saya nggak sepakat, tapi sebagai bapak rohani saya harus cover. Gitu. Itu namanya menghargai. Bukan berarti juga lah kadang-kadang godaan yang lainnya kita coba ikut sama anak rohani kita, dia pengen kayak gini tuh mas, ya udah tak biarin aja. Wah itu juga, itu kenapa godaannya di dua ini sebenarnya, antara terlalu megang dan terlalu ngelepas. Nah itu kenapa harus ada di tengah-tengah. Roh Kudus toh, karena ada pengurapan yang di dalam yang mengajari orang segala sesuatu, itu yang di Yohanes dikatakan seperti itu. Kalau dari saya sih kayak gitu. Adit mau nambahkan? Iya sama. Harus seimbang. Jangan tuh. Enggak. Saya mikir enggak rugi ngundang Mas Priambodo. Ada banyak sekali. Udah hampir 1 jam. Ada banyak sekali nilai yang kita dapat. Jadi benar sih harus seimbang. Jadi kita hidup itu harus seimbang memang. Itu dengan yang lain gitu. Dan ya. Ya kita sepertinya udah sejam ya. Ya berarti intinya PMK itu butuh bapak, butuh bapak. Ya. Dan ini yang terakhir ya gitu kan. Minta nih mas-mas yang ada di sini sebenarnya satu kata aja deh tentang pembapaan itu seperti apa kayak gitu loh. Maksudnya yang benar-benar mengena di Mas Priambodo, mengena di Mas Odit ketika mentoring saya misalnya atau gimana kayak gitu kan. Atau Mas Yudi kayak gitu kan. Maksudnya satu kata yang benar-benar mengena, maksudnya ketika menjalani pembapaan atau apapun kayak gitu. Mungkin dari siapa? Dari Yudi, nanti ke Mas Priambodo terakhir. Satu kata apa satu kalimat? Satu kalimat. Satu kalimat Enggak apa-apa, satu kata. Satu paragraf juga enggak apa-apa, satu kata aja kali ya. Ya udah. Terserah. Saya baru mikir ketika Daniel tanya ini. Satu apa ya yang sampai hari ini saya nangkep bahwa pembapaan itu satu kata itu bertumbuh. Jadi pembapaan itu kita sebagai apa juga bertumbuh, kita juga melihat anak kita bertumbuh gitu loh. Jadi kita sama-sama bertumbuh ke arah Kristus gitu kan. Kita sama-sama bertumbuh sampai hidup kita, karakter kita itu sama seperti apa yang Tuhan mau, seperti itu. Jadi bertumbuh gitu kan. Tuh teman-teman bisa denger ya. Bertumbuh. Ya. Nanti @Yudi Chris. Ya mungkin Mas Odit. Apa ya lupa udah nyiapin. Kalau bagi saya pembapaan itu memberi. Jadi hubungan itu adalah memberi. Jangan mengharap menerima apapun dari anakmu, dari bapakmu mungkin, tapi selalu memberi, dan memberi itu sakit. Ya, dan memberi itu sakit, nggak enak. Memberi waktu, memberi tenaga, memberi uang. Setiap makan sama anak mentor pasti dah biar saya saja yang bayar. Wah, Tuhan. Kalau saya dulu setiap mentoring yang bayarnya anak mentor. Saya. Jadi Mas Adit bayar saya, Mas Adit mentoring Mas Bodo. Iya bayar Yudi tadi sarapan. Cuma ya saya suka melakukan itu. Jadi memberi. Ya, makasih bisa didengar ya teman-teman. Ya, terus Mas Priambodo? Kalau dari saya sih tentang pembapaan itu hati yang besar. Jadi sebesar hatimu, sebesar itu akan diberikan Tuhan kepadamu. Sebesar hatimu pada anak-anak mentormu, seberapa besar hatimu untuk menampung banyak orang. Kalau hatimu cuma buat satu anak, ya kamu akan dapat satu anak itu. Kalau hatimu cuma setengah anak, wah ya udah, kamu cuma dapat setengah anak. Tapi sebaliknya, kalau hatimu sebesar kampusmu, sebanyak orang-orang di kampusmu, sebesar itu akan diberikan Tuhan kepadamu. Dan waktu hatimu besar itu, ya tadi, kamu harus sabar.
masukkan orang-orang yang kadang-kadang nggak berkenan, kadang-kadang anak-anak yang sulit, ada karena justru bukan orang yang sehat yang membutuhkan tabib, bukan orang-orang yang sudah mengerti isi hati Tuhan, tapi justru orang-orang yang tidak mengerti. Ada banyak kasus di luar sana di kampus-kampus bagaimana sebenarnya peperangan di kampus ada peperangan yang terbesar. Di situ ada banyak orang terluka, di situ ada banyak orang terikat, di situ ada peperangan ideologi. Ada banyak hal di situ yang sebenarnya di kampus itu kenapa seorang bapak dibutuhkan hati yang besar untuk bisa merangkul dan membawa mereka kepada hati bapak. Kayak gitu sih dari saya. Wow. Saya juga boleh ngasih nggak? Boleh. Ya sebenarnya kalau saya sendiri ya. Langsung tutup. Pertanyaan untuk diri sendiri. Ya kalau saya sendiri tentang pembapaan ini lebih mengena dalam hidup saya sih mendampingi sih. Karena saya jujur nih, karena 2011 dulu ketemu Mas Priambodo masih di Kalimantan, saya inget Mas Priambodo nomornya itu Tri. Saya di Kalimantan cuma bisa simpati. Kadang tuh ya dia ayo ganti Tri aja, di sini nggak ada sinyal kayak gitu kan. Tapi Mas Bodo tetap setiap minggu tuh nelponin saya kayak gitu kan. Iya, saya ingin habis itu dampingi lagi ketika saya di Jogja, kamu ketemu sama Mas Odit ini kayak gitu loh. Dan ya saya jadi merasa itu ya pembapaan mendampingi sih, kalau dari saya sih itu kayak gitu. Mantap. Udah ya. Mau lagi sambung lagi minggu depan. Subscribe dulu. Minggu depan kita. Kalau sampai 1000 lah kita buat lagi. Ya mungkin itu aja ya untuk podcast hari ini tentang pembapaan kayak gitu kan. Sebelum ditutup, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube ini Indonesia Campus Awakening, dan juga follow IG-nya di @IndonesiaCampusAwakening juga ya. Dan mau tanya bisa hubungi ya. Ya bisa tulis di komen mau tanya apa aja kayak gitu kan. Nanti DM di Instagram juga bisa. DM di Instagram bisa. Sharing-sharing. Iya. Ada link di bawah. Ketemu. Iya. Ya. Itu Tombol lonceng juga supaya untuk mengikuti podcast selanjutnya ya. Jadi itu aja. Terima kasih untuk Mas Priambodo udah luangkan waktunya, Mas Odi. Iya, terima kasih. Teman-teman. Ya, Mas Odi, Mas Yudi udah mempersiapkan juga di tempat ini kayak gitu kan. Dan udah dulu, Tuhan Yesus memberkati. Salam PMK, salam mahasiswa. Shalom. Pray Power Testimony.